sejarah maupun yang sekarang ada di hadapan kita dimanapun, ketika orang berkuasa cenderung ingin melakukan kezaliman. Apalagi kalau orang berkuasa nggak dibentengi dengan keimanan, dia cenderung akan berbuat kezaliman. Tapi kita lihat pada pengadilan yang lalu, dihukum bebas, tidak dipenjara pelakunya. Ini karena sudah sama kita ketahui bahwa ini adalah konspirasi melibatkan banyak pihak, semua pihak. Jangan Anda pikir tidak terlibat. Semua pihak yang terlibat semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, termasuk Komnas HAM yang sekarang ini harusnya menangani kasus pelanggaran HAM. Maka semestinya mereka yang mendapatkan tugas untuk menjalankan tugasnya jangan turut serta jadi terlibat dalam pembunuhan biadab ini. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Saudara sekalian, 6 orang pengawal ulama yang dibunuh tanpa hak yang kejadiannya di kilometer 50 adalah sebuah kejahatan yang besar. Dosanya pun dosa besar. Tapi yakin sih yakinnya kezaliman itu seberapapun panjangnya ada waktunya. Pasti ada waktunya dia akan merasakan akibat kezaliman. Pasti. Fir'aun kurang jahat apanya? Masih terus dikasih berkuasa. Tapi pada waktunya dia akan merasakan pembalasan kezaliman tersebut. Cerita-cerita sejarah maupun yang sekarang ada di hadapan kita dimanapun, ketika orang berkuasa cenderung ingin melakukan kezaliman. Apalagi kalau orang berkuasa nggak dibentengi dengan keimanan, dia cenderung akan berbuat kezaliman. Padahal kezaliman itu adalah kegelapan baginya di dunia hingga akhirat. Nah, kita minta supaya Komnas HAM jangan menjadi pelindung bagi para penjahat. Pelaku kezaliman harus ditempatkan pada tempatnya, harus dihukum sesuai dengan kadarnya. Siapapun yang terlibat dalam pembunuhan 6 syuhada kilometer 50 wajib dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Tapi kita lihat pada pengadilan yang lalu, dihukum bebas, tidak dipenjara pelakunya. Ini karena sudah sama kita ketahui bahwa ini adalah konspirasi melibatkan banyak pihak, semua pihak. Jangan Anda pikir tidak terlibat. Semua pihak yang terlibat semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintakan pertanggungjawabannya, termasuk
Komnas HAM yang sekarang ini harusnya menangani kasus pelanggaran HAM, maka semestinya mereka yang mendapatkan tugas untuk menjalankan tugasnya jangan turut serta jadi terlibat dalam pembunuhan biadab ini, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kita tidak akan pernah bosan untuk selalu menyuarakan keadilan. Kalau hari ini kita menyaksikan 6 orang dibunuh tanpa dosa, 6 orang dibunuh lalu difitnah, maka besok kalau kita biarkan sekarang kezoliman ini, besok lusa akan kezoliman itu semakin besar dan semakin menimpa siapa saja. Sekarang kita biarkan 6 orang mati dibunuh sia-sia, maka siap-siap besok lusa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang akan dibunuh juga dengan sia-sia. Oleh karena itu, siapapun dari kita tidak mau akan ada kezaliman. Kemarin ini sudah 6 orang syuhada yang mati dibunuh, dibantai. Maka kita tidak menginginkan adanya korban-korban kezaliman lagi yang lainnya. Oleh karena itu, kita minta kepada Komnas HAM agar berlaku adil dan usut kembali, buka kembali kasus pelanggaran HAM ini supaya betul-betul bisa ditegakkan hukum seadil-adilnya, insya Allah Ta'ala. Dan kita mengingatkan semua, melawan kezaliman adalah kewajiban untuk kita semua. Apabila kita biarkan kezaliman ini, maka besok kezaliman akan semakin besar dan bisa jadi akan menimpa kita semuanya. Nauzubillah min dzalik. Dari saya cukup sampai sekian, dan insya Allah Ta'ala kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada para pengemban tugas dari Komnas HAM agar bisa melihat, mengusut kembali, membuka kembali masalah hukum ini, dan Komnas HAM bertindak dengan tepat.